your boy Naki here. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja. Udah makan belum? Udah. Oke. Jadi kali ini aku mau ngomong sesuatu nih. Tapi sebelumnya itu banyak dari kalian itu yang nanyain, Bang Vicky gimana sih cara belajar bahasa Rusia, Spanyol, dan lain-lain kayak gini nih. Tuh kayak gini juga, kayak ini juga banyak banget lah pokoknya yang nanyain kayak gitu. Tapi sebelum itu aku mau flashback dulu. Jadi aku itu awalnya tertarik dengan bahasa kira-kira 5 bulan yang lalu. Aku itu ngasih tahu ini tuh kayak ya aku tuh belum berpengalaman juga. Jadi aku ini mau ngasih tahu kalian pure dari pengalaman aku belajar bahasa. Cari banyak referensi, internet juga banyak, teknologi kita gunakan semaksimal mungkin. Pasti udah penasaran kan? Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita langsung ke dalam. Nah, jadi belajar apapun itu, mau bahasa, mau apapun, itu sebenarnya bisa dari banyak platform ya. Ada dari buku, bisa dari internet, bisa, apalagi belajar bahasa bisa langsung ke negaranya. Nah, tapi kan di sini kita ngomongin gimana caranya aku mempelajari bahasa-bahasa yang sudah aku pelajari. Dan kebanyakan itu dari teknologi. Nah, kalau kita ngomongin teknologi, itu pasti nggak lepas dari HP dan komputer. Dan kebanyakan itu aku menggunakannya komputer. Jadi langsung aja. Tada! Oke, jadi platform yang paling sering aku gunakan itu YouTube. Nah, kan banyak juga tuh dari kalian yang nge-DM atau komen di YouTube juga. Bang, apa sih YouTube channel yang abang nonton untuk belajar bahasa-bahasa? Nah, kalau Rusia, itu aku belajarnya gini. Kalian tinggal ketik aja sih di YouTube-nya itu Common Words in Russian. Common words in Russian. Jadi maksudnya itu kata-kata yang umum dalam bahasa Rusia. Nah, gitu. Jadi kayak dia itu ngasih tahu tuh, Hi, Hello, informal, Привет. Nah, jadi setelah dia ngomong привет, kalian ulang itu привет. Nah, sambil dengerin, sambil tahu artinya, dan sambil juga kalian belajar cara speakingnya kayak gitu. Selain YouTube, kalian bisa juga belajar dari salah satunya Ome TV, dan salah satunya juga buku kayak gini. Aku punya buku ini. Oke, ini bahasa Rusia sehari-hari, memuat lebih dari 500 kosakata. Dan ini aku baca dan ini ngebantu banget. Cuman orang kan beda-beda ya. Ada yang belajar itu dia cepatnya dari contoh misalnya kursus, ada misalnya dari ya autodidak, dan juga buku ini. Tapi kalau aku itu lebih efektif untuk belajar di internet. Karena kita bisa gini nih. Nah, awalnya itu kan kita cuma belajar ini ya, dasar-dasarnya aja. Setelah itu kita bisa tahu apa yang pengen kita pelajari. Kalau dari buku itu semua kita udah di direct gitu. Jadi kita udah, misalnya kita baca buku nih, kita nggak bisa, aku pengen belajar ini deh, nggak bisa, karena itu udah di udah di struktur gitu loh, udah terstruktur di buku ini. Halaman depannya gini, halaman depannya mempelajari contoh tata krama memanggil seseorang. Nah, kalau misalnya dari YouTube, kita bisa, aku pengen belajar ini deh, aku pengen belajar cara ngomong ini deh gitu loh. Jadi kita nggak di di direct lah sama bukunya ini. Nah, intinya belajar bahasa itu ya cari aja pembelajaran itu yang membuat kalian itu enjoy, yang membuat kalian suka. Jangan, ya pokoknya belajar bahasa sambil having fun lah gitu. Karena itu caranya aku belajar bahasa sambil fun. Contohnya juga bisa nonton film salah satunya. Kalau misalnya aku udah agak bosan misalnya nonton YouTube, dengerin kata-kata doang, aku pengen yang ada funnya, yang ada hiburannya juga, nonton film. Itu salah satu juga media untuk belajar bahasa. Intinya itu enjoy, konsisten, dan cari pembelajaran yang paling kalian suka. Nah, nanti kalau udah lumayan nih, kalian bisa praktek skill bahasa kalian itu di salah satu media yang namanya Ome TV, dan itu yang aku gunain kayak gitu.
Nah, tapi yang paling penting itu awalnya kita harus belajar dulu kata-kata umum dalam bahasa yang kita pengen pelajari. Contohnya bahasa Rusia. Nah, di sini aku udah punya ini salah satu video 20 Russian words for everyday life. Jadi 20 kata dalam bahasa Rusia untuk kehidupan sehari-hari. Langsung deh kita buka. Oh, ini ngalangin. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Sini. Let's get started. First is Здравствуйте. Tuh, dia ngomong, ikutin. Здравствуйте. Jadi, kalau awal itu nggak perlu harus benar-benar mirip. Yang penting ikutin aja dia ngomong. Hello. Hello, gitu kan. Jadi, hello dalam bahasa Rusia. Здравствуйте. 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 Вы Марина? Здравствуйте. Вы Marina. Yang penting ikutin aja cara dia ngomong, intonasinya, aksennya kalau bisa ya. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Yang penting ikutin aja itu intinya. Are you Marina? Hello, are you Marina? Tuh sekalian belajar bahasa Inggris juga tuh. Ada bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Mantap nggak? Здравствуйте. Извините. Itu artinya maaf. Excuse me. Atau excuse me juga boleh. Извините. Извините. Tuh ada lambernya juga. Excuse me. Tuh. Pokoknya kayak gini dah. Dia ngomong, ikutin, tahu artinya, sekalian belajar bahasa Inggris, keren banget. Nah, udah kalian belajar kata-kata umum dalam bahasa Rusia, kalian bisa langsung praktekkan dalam Ome TV. Kayak gitu caranya aku belajar. Setelah kalian udah bisa beberapa kata-kata umum dalam bahasa yang kalian pelajari, contohnya Rusia, kalian harus ya mengaplikasikan atau mempraktekkan bahasa-bahasa itu ke lawan bicara. Karena percuma aja kalau belajar nggak dipraktekkan, kayak nggak akan bisa sih. Jadi harus dipraktekkan. Jadi kalau aku, media yang aku gunakan ada Ome TV. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian punya lawan bicara yang in person, in real life, yang benar-benar langsung ngobrol langsung, itu sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau di lingkungan sekitar aku kan nggak ada orang bule atau nggak ada orang yang bisa bahasa Rusia yang mungkin tertarik juga sama bahasa Rusia. Tapi ada satu nih teman dekat aku yang beberapa hari yang lalu dia udah mulai belajar bahasa Rusia sama aku. Langsung ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Aziz? Ya sampai lupa. Nah ini nih salah satu cara biar kita itu nggak cepat lupa bahasa Rusianya itu. Jadi aku tuh selalu kayak gini, apa yang lagi aku pelajari dalam hari ini, misalnya aku mempelajari hari ini yang aku pelajari beberapa hari yang lalu. Jadi aku catat di sini. Nah kalau kayak sekarang, misalnya aku udah ingat semuanya ini, jadi aku nggak perlu baca lagi. Jadi aku hari ini mau mempelajari kata-kata yang lain, aku bisa tulis di kertas yang lain. Jadi nggak kertas ini lagi. Oke, kita langsung aja ke tempat Mas Aziz. Mas Aziz, Assalamualaikum. Salam. Apa sih? Jadi gimana? Bahasa Rusia bisa nggak? Bisa. Nih, jadi berapa hari lalu sih? Udah 4 harian dong aku ini berusaha buat belajar bahasa asing. Siap. Nah, jadi sebelum mempelajari bahasa Rusia, Mas Aziz itu tertarik sama bahasa Inggris. Jadi misalnya kami lagi di luar, lagi di mobil, lagi di mana aja lah. Kadang aku kayak suka nanyain dalam bahasa Inggris. Karena dia tuh tertarik sama bahasa kayaknya sekarang. Ya, nah, jadi 4 harian itu dia itu tertarik sama bahasa Rusia dan udah mempelajari beberapa kata. Masih ingat nggak? Asing. Siap. Nah, jadi sebelum mempelajari bahasa Rusia, Mas Aziz itu tertarik sama bahasa Inggris. Jadi misalnya kami lagi di luar, lagi di mobil, lagi di mana aja lah. Kadang aku kayak suka nanyain dalam bahasa Inggris karena dia itu tertarik sama bahasa kayaknya sekarang. Ya, nah, jadi 4 harian itu dia itu tertarik sama bahasa Rusia dan udah mempelajari beberapa kata. Masih ingat nggak? Enggak nih. Coba tes. Hai apa? Dalam bahasa Rusia. Yes. Oke lah, boleh. Ada lagi nggak? Masih ingat? Masa gitu aja? 4 hari, masa gitu doang 4 hari? Apalagi ayo? Yang apa kabar? Apa coba? Kajela.
Kajela. Jela. Kajela. Boleh lah. Kajela, apa kabar? Halo, apa kabar? Хорошо. А тебя? Почему ты хочешь знать по-русски? Потому что ты не можешь говорить по-английски? Да. Kalau kali belum bisa Pak, berkata dulu. Iya. Harus sering dilatih ya? Harus sering dilatih karena aksen bahasa Rusia itu beda. Jadi ya memang sering dilatih. Konsisten sulit. Nah, tapi itu juga yang jadi keunikan dari bahasa Rusia. Nih, kalau misalnya aku ngedengerin orang ngomong bahasa Rusia, aku langsung tahu, ini orang dari Rusia. Karena apa? Aksennya itu. Ya. Ngomongnya, lafalnya lah ya. Nih, mungkin Mas Aziz ini suka nonton YouTube. Aku udah rekomendasikan sih beberapa YouTube sama dia. Dan mungkin dianya cuma nonton doang, nggak dipraktekkan. Tuh buktinya. Mungkin salah satu bukti juga ya. Jadi gitu Pak, memang harus dilatih terus, harus terus dipraktekkan konsisten. Jangan nonton YouTube makanya, jangan dangdutan terus. Ya gimana? Ingatkan. Nah guys, jadi di episode ini aku itu punya teman yang dia itu orang Indonesia, tapi kuliah di Rusia. Itu udah pasti dia bahasa Rusianya pasti. Bahasa Rusianya bagus. Bagus dong, ya pasti bagus. Dan dia udah kuliah di sana ya, namanya ya pasti bagus. Kali ini kita bakal ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Gimana ya? Pastinya di tempat tongkrongan dong, nggak mungkin. Iya, mau ikut nggak? Ikut ya? Mau. Ayo ganti dong, yang mantap, yang keren, yang asik. Ya, makan dulu lah. Makan siang dulu lah. Ini mau ke kafe, malah makan dulu. Ya makan di kafe gimana? Oh iya ya, kita sambil makan. Mandi udah belum? Udah dong. Oke, yuk siap-siap aja. Langsung aja kita pergi jumpain teman aku. Nah, selain nungguin Mas Aziz siap-siap, aku ada tips lagi buat kalian untuk bisa cepat belajar bahasa. Caranya gimana? Jadi, umumnya есть много подушки. Jadi aku punya banyak bantal. Oke, jadi gitu aja deh. Aku mau ngasih tahu kalian salah satu cara juga aku belajar bahasa kayak gitu tadi. Nah, sekarang kita mau ke kafe yang tadi, tapi kita tungguin Mas Aziz dulu, oke? Taps. Nah, ini kita mau pergi ke tempatnya teman aku, ke kafe. Jumpai teman aku yang orang Indonesia yang bisa banyak bahasa Rusia. Jadi kita bukan nongkrong-nongkrong aja. Harus ada ilmu yang didapat. Iya dong. Cus. Termasuk bahasa. Cus. Let's go bro. Kita udah nyampe atas apa bawah Pak? Kamu atas ya? Enaknya mana? Atas aja lah. Atas ya? Oke. Ya udah. Be creative, be passionate, be original, be stylish, be beautiful, be happy. Keren tuh, akhirnya be happy Pak. Karena semua itu yang paling penting itu apa? Bahagia. Ya udah itu. Oke. Termasuk kita hobi jadi kerjaan karena kita senang bahagia. Nah ya itu. Mana ya? Di mana ya? Sana Pak. Ya udah, yuk. Aduh. Mana Pak? Lama kawan itu Pak. Ini mana ya? Tunggu ya. Aduh, makanan belum datang. Nah, ini dia nih. Nih. Ya. Iya di belakang, di atas. Siap. Nah, udah datang nih. Wah, ini dia nih. Привет. Как дела? Нормально, а ты? Отлично. Tuh. Ya ampun, masih pakai bahasa Indonesia Rusia. Ya Mas, kita tadi yang aku ini gimana? Halo. Привет. Tanya kabar dong. Aduh, lupa lagi. Mas Aziz nih memang lupa. Bahasa Rusia itu Pak. Semua ini belajar bahasa Rusia tuh memang pengen atau pengen dapetin ceweknya aja? Pengen ya? Oke. Хочешь девушек apa? Tuh. Хочешь девушек? Khusus Zeguska. Kamu mau sama ceweknya ya? Enggak dong. Enggak. Oke, silakan. Ngobrol sama Mas Andi. Iya dong Pak, sama senior. Mas Andi kita ya pernah di tanah Rusia. Iya. Ini ngomong-ngomong nih Mas Andi nih, motivasi Mas Andi kenapa milih negara Rusia? Terus
Mas Andi ini di Rusia tujuannya apa sih gitu? Kenapa Rusia dan tujuannya apa? Oh, why Russia gitu ya? Dia udah tahu nih, dia pernah aku ceritain dulu kan kenapa aku mau ke Rusia ya kan? Iya, tapi Mas Andi yang ceritain biar lebih ini nih. Gitu ya. Saya penasaran banget dan modal Mas Andi buat ke Rusia itu apa gitu kan? Bahkan kita biasanya bahasa Indonesia. Tiba-tiba mau ke Rusia pasti belajar sebelumnya belajar banget atau gimana gitu. Belajar bahasanya gitu ya? Oh ya, oke. Kan, pasti kan sebelum persiapan ke Rusia belajar bahasa Rusia kan? Enggak. Enggak sama sekali. Sama sekali. Dan memang benar-benar nol. Dari nol. Oh. Bisa gitu Mas Andi sih. Jadi kenapa ke Rusia? Jadi Rusia itu kan kita tahu negara yang besar kan. Jadi juga dia punya perang dingin yang sampai sekarang dia dengan yang dulu perang dingin antara Soviet dan Amerika kemudian selesai juga perang dingin itu sekarang kan kita tahu walaupun sekarang Rusia sudah pecah Uni Soviet kan dulu punya beberapa negara termasuk ada Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan lain sebagainya. Terus sekarang dia cuma jadi Rusia doang nih, tetapi dia tetap jadi negara besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasanya menarik bagi saya. Bahasanya menarik. Saya ke Rusia itu nggak bisa bahasa sama sekali. Yang saya ceritain Mas Aziz tadi kan saya cuma bisa bilang da, artinya iya kan. Jadi kalau ada orang ngomong apa ya saya dada. Bahkan ini ada yang seru nih, saya cerita. Saya suatu hari saya pergi ke magazin karena di sana itu semuanya self service ya kebanyakan. Jadi saya waktu ke kasir, saya lupa kalau nempel belangko harga harus ditimbang ini sayurannya. Terus si penjual itu marah. Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Saya cuma bilang apa? Ya. Jadi kalau mau belajar bahasa itu modalnya pertama satu kemauan ya keras. Jadi saya nol aja saya bisa. Yup, benar banget. Terus yang kedua rasa ingin tahunya besar gitu kan. Yes. Terus yang ketiga fokus dengan tujuan. Kalau saya dulu kan kuliah nih, gitu kan. Jadi saya 1 tahun belajar bahasa, emang benar-benar belajar bahasa. Dan uniknya, yang ngajar bahasa ini dia menghantarkannya itu tidak dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lain, tapi dengan bahasa Rusia. Bayangin, saya cuma yang bisa ngomong enggak, tapi harus menerima banyak informasi dengan bahasa Rusia. Saya ngeliatin dosen saya ngomong apa. Oke. Oke. Sip, gitu. Oke, terus gimana? Tapi akhirnya itu pasti bisa. Memang karena sebuah paksaan ya. Jadi dia dipaksa untuk mendengarkan. Mas Andi ini udah tinggal di sana dong, ya kan? Iya. Tinggal doang mah, itu mah semua orang juga bisa, gitu kan tinggal doang. Ayo Mas Andi. Ya. Kita Cheers. Udah salah muncrat lagi. Cheers. Cheers. Давай. Здорово. Давай. Здорово. Oke, kita udah selesai makan dan udah disisirin juga piringnya biar nggak sumpek apa sih bahasanya sumpek kayak rame banget gitu loh. Nah, jadi kita bahas lagi nih tentang bahasa. Jadi ada satu kasus yang aku itu sebenarnya masih agak bingung. Tadi contohnya misalnya minum itu kan pit. Nah, jadi kalau misalnya aku minum ya piu. Kalau kamu minum pijos. Nah, biasanya dalam bahasa Rusia itu konjugasi untuk kamu itu biasanya tuh yes. Nah, kok untuk minum itu yosh. Jadi itu tuh aku agak bingung. Nah, kebetulan kan lagi ada Mas Andi, kita langsung tanya kepada seniornya nih. Nah, jadi gimana tuh Mas Andi? Kok bisa gitu? Gimana sih ceritanya? Jadi memang gramatik Rusia itu sedikit kompleks ya. Yes. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu kita hanya butuh sekitar 600 jam. Kita udah bisa bahasa Inggris tuh 600 jam kita habiskan full time kita belajar bahasa Inggris kita bisa. Tapi kalau untuk bahasa Rusia itu minimum itu harus 1200 jam. Jadi bisa dikatakan dua kali lipat kita belajar bahasa Rusia. Kenapa? Yang pertama tulisannya aja udah ribet kan. Yes. Ya kita bacanya ini bikin ya, apalagi yang sering ngobrol gitu kan, sering baca juga kan, kayak kita ngeliat huruf P dibaca R. Coba bayangin. Ya. P bisa dibaca R coba. Itu pertama kali. Terus ada huruf yang kayak jaring laba-laba dibacanya J. Gitu kan? Iya. Gitu kan? Terus ya kompleks lah gitu. Karena bahasa Rusia itu dia punya 6 kasus. Dia diatur oleh pajes namanya. Ada pajes 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Nah, atau bisa dibilang Petroy pajas, Tri pajas, Seperti pajas, Ganti pajas, Sestoy pajas gitu kan? Nah, kalau dari 6 pages ini dia diatur lagi oleh 5 aturan.
5 aturan tadi tuh yang Sirti bilang ya TV seperti itulah, seperti itu gitu kan, Ani gitu kan. Nah jadi dia memang begitu kompleksnya. Nah dari situ, dari 5 aturan tadi lagi 6 kasus tadi, terus dari 5 aturan kan, kemudian diatur lagi dari gendernya. Dia ada gender laki-laki, ada perempuan, ada benda, dan ada plural gitu kan. Dan itu ya kompleks lah. Berarti tuh susah banget. bercabang-cabang. Oh iya pak, Mas Aziz nih nggak boleh. Iya sih. Jadi Sekarang bahasa dulu. Kalau udah bisa baru boleh. Jadi kalau di Rusia itu kayak misalkan nih saya sering nih cerita sama Vicky kan, sering kalau ngobrol ya, Yes. telepon gitu kan, gimana Vicky ini gini nih, saya cerita kayak di sana kayak gimana. Nah, jadi sejak itu kalau kita punya teman-teman orang asing tuh, biasanya kalau Rusia kan terkenal dengan kata vodka dan vodka Mineral ini beats. benar-benar connecting people sih. Oh. Jadi kalau udah mabuk, wah itu tambah lancar. Iya. Iya. Apanya yang lancar? Ngomongnya. Bukan malah ke Enggak, itu bercanda. Jadi karena banyak teman gitu kan. Jadi kita sambil di sana minum itu hal yang biasa, bukan hal yang Yes. ya. Jadi minum kita sambil ngobrol. Jadi banyak informasi saya dengar listening langsung gitu kan, cerita apa saja, ya enak. Dan satu hal, orang Rusia itu kalau belum kenal kaku banget. Mungkin dia nggak pernah senyum. orang Rusia. Nah ini pertanyaannya nih, kenapa orang Rusia itu nggak senyum sama orang yang baru dikenal? Kita coba jawab dulu. Nah, mungkin mereka itu menjaga biar tidak salah atau bikin orang yang baru dikenal itu salah pengertian lah gitu. Ya Mas Aziz ini jangan sok tahu. Mending kita langsung denger aja sama orang yang udah tinggal di Rusia. Sebenarnya kenapa orang Rusia nggak senyum sama orang yang baru dikenal? Saya pernah nanya nih sama teman saya kan. Orang Rusia. Iya, lu sama orang asing kenapa sih kaku banget kalau belum kenal gitu kan? Ya ngapain saya senyum-senyum, nanti saya dikira gila katanya sendiri gitu kan. Ya bener juga gitu kan. Itu. Jadi kalau makanya datar aja dia. datar aja. Mungkin juga itu yang pertama, yang kedua musim dingin kan di sana. Jadi kalau orang sudah dingin kan jalan selain cepet mukanya ngerebut, dingin banget nih. Iya benar. Ya. Sama nih kita kalau lagi panasnya kan panas banget nih. Iya. Gitu pak. Simpel aja sih. Simple ini terlalu. Pikiran kita yang mikirnya ini kenapa sih, kenapa nggak suka sama kita? Enggak, orang Rusia baik banget. Bahkan orang Rusia itu anaknya pun dikasih buat kamu. Mau rumah nih dikasih, semuanya dikasih. Kalau udah kenal sama orang Rusia, semuanya dikasih. Nice. I like that. Yuk ke Rusia. Tadi kan bahas cewek Rusia. Nah sekarang aku nanya sama Mas Andi, ceweknya orang mana? Orang Rusianya gitu. Rusia enggak, 3 tahun di Rusia tuh. Pasti. Balik duluan nih. Soalnya sorry banget nih, soalnya enggak ada urusan kerjaan, jadi harus Nggak apa-apa. Makasih banyak Mas Andi ya. ya siap. Udah nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol bareng Vicky dan Asik. Mas Aziz. Ya. Apa pesan atau mungkin nasihat pesannya untuk Vicky yang belajar bahasa Rusia itu secara online, atau mungkin ada juga teman-teman di rumah yang lagi belajar bahasa Rusia? Tetap semangat. Benar banget. Yang kedua, jangan menyerah. Yes. Yang ketiga, tetap antusiasnya dijaga. Jadi ingin tahunya itu tetap dijaga. Biasanya kalau belajar bahasa tuh naik turun kan, tapi dijaga ingin tahunya. Bermimpilah bahwa satu saat saya akan tinggal di sana dan akan mencoba hidup di sana. Jadi makin semangat tuh, motivasinya makin tinggi. Oke. Entah nanti dia mau bekerja ataupun mau belajar seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Andi udah menyempatkan waktunya. Makasih banyak Mas Andi atas ilmunya dan waktunya. Sama-sama, saya juga makasih banget nih. Tapi saya seneng lah ketemu sama Vicky. Ntar kita bisa ketemu lagi kan pas besok atau kapan gitu kan. Ntar Siap. kita ini. Di Rusia mungkin. Oke guys. Siap. Thank you banget. Thank you Mas Andi. Yuk. Thank you. Hati-hati di jalan. Sekali lagi makasih udah nyempetin waktunya. Siap. Yuk. Oke. Guys, itu dulu aja, dan sekarang aku mau nyetir dulu sampai ke rumah, oke? Juga. Akhirnya hari ini seru banget, dapat banyak ilmu, dan pokoknya hari-hari ini
Gue seneng banget. Gue Seneng banget. gue tuh lihat tuh orang itu kan. Jadi guys, itu tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Andi. Jadi balik tadi ya masalah bahasa, intinya kalau dari aku niat dan konsisten, praktekkan terus setiap hari, itu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari Mas Aziz apa? Kalau dari aku yang penting niat kuat, terus belajar, ya semangat aja. Kalau semangat udah nggak ada ya akhirnya males. Nah, tadi juga deh dari Mas Andi, intinya tetap semangat. Terus apa gitu dia? Waduh, pokoknya yang tadi lah aku udah gak lupa, lelah banget. Makasih banyak buat hari ini Pak. Aku capek banget mau istirahat dulu. Thank you ilmunya dan juga seneng-senengnya Pak. Oke, aku masuk dulu ya. Siapa? Aku juga udah lelah banget ini. See you tonight. Oh. Oke guys, bener ya kata Mas Aziz tadi, hari ini capek banget tapi menyenangkan. Dan itu tadi belajar bahasa ala Fikinaki. Nah, dan juga ada tadi dari Mas Andi juga, tips-tips dari Mas Andi juga. Ya intinya enjoy aja cara pembelajaran yang kalian suka sih gitu. Ya, keep doing what you do as long as you like it. And ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Paka-paka.